Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan menyambungkan pertemuan dari 6 kaedah dalam kehidupan yang insyaallah ta'ala jikalau kita mampu menggenggamnya menjadi sifat di dalam kehidupan kita, insyaallah akan menambah kebahagiaan kita dan akan mengangkat kesedihan yang ada di dalam dada. Di pertemuan sebelumnya kita telah memberikan dari kaidah yang pertama, yaitu hendaknya kita mengikhlaskan ibadah baik zahir maupun batin kita kepada Allah semata. Yaitu artinya kita tidak mensyirikatkan Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang paling sengsara adalah orang yang berada kehidupannya di atas nikmat Allah Azza wa Jalla, akan tetapi ia beribadah kepada selain dari pemberi nikmat. Seperti seseorang yang diberikan misalnya sebuah pisau kepada orang lain, tapi ketika ia diberikan pisau tersebut dia gunakan untuk membunuh orang yang memberinya, maka itu akan menjadi kecelakaan dan kesengsaraan bagi pemiliknya. Seperti dengan kita ini, kita dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ada karena Allah Azza wa Jalla mengadakan kita. Segala kebutuhan kita terpenuhi, yang dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Namun mengapa kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya? Maka dari itu di pertemuan sebelumnya, sekali lagi untuk kita ingatkan agar hendaknya kita mengikhlaskan seluruh jenis ibadah kepada Allah semata. Dan semakin besar keikhlasan di dalam dada, semakin besar pelepasan diri kita kepada peribadatan selain Allah, maka semakin besar kebahagiaan akan kita rasakan di dalamnya. Semakin banyak jalan-jalan ketaatan yang kita lakukan, yang dibangun di atas ketidaksirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin banyak jalan-jalan yang akan memasukkan kita dalam diri kita, dalam dada kita, kebahagiaan. Dan di pertemuan kali ini adalah kaidah yang kedua, yaitu amarallahu bil ijtima'i fid din. Jikalau kita ingin menambah kebahagiaan di atas kebahagiaan, maka hendaknya kita melakukan perintah Allah, yaitu bersatu di atas agama Allah Azza wa Jalla. Wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan Allah melarang kita berselisih di dalamnya. Fabayyanallahu hadza bayanan syafi'an, dan sungguh hal ini telah Allah jelaskan dengan sebenar-benarnya penjelasan, dengan sejelas-jelasnya penjelasan. Tafahhamhumul awam, dan sungguh ini mudah dipahami sampai orang-orang yang awam pun memahaminya. Bahwasanya kita diperintahkan untuk bersatu di atas agama Allah Azza wa Jalla dan tidak berpecah belah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh pada agama Allah Azza wa Jalla dan jangan kalian berselisih. Kata Allah Azza wa Jalla, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah, yaitu seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yaitu kenapa? Karena seandainya seseorang di atas agama Allah, di atas peribadatan kepada satu Tuhan, di atas ibadah yang diutus oleh Tuhan yaitu Rasul, maka tidak ada perpecahan. Tapi kenapa kita berpecah? Ada dua penyebabnya. Karena tidak adanya seseorang berpegang pada satu Tuhan dan berpegang pada satu agama. Itu hakikat perpecahan. Seandainya seseorang berpegang kepada satu Tuhan, berpegang
pada satu visi dan misi, yaitu dengan visi misi Al-Quran, maka pasti tidak ada perpecahan. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sungguh barang siapa yang hidup setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Kata Nabi, apa solusinya agar kita tidak berselisih? Fa alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian di atas sunnahku, wa sunnatu khulafa'ir rasyidin, dan sunnah orang-orang yang setelahku, yaitu sunnahnya Umar bin Khattab, sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq, sunnahnya Utsman bin Affan, sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kehidupannya sudah hampir selaras dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat dan tujuan. Jikalau kita mau menambah kebahagiaan, hendaknya kita bersatu di atas agama Allah, di jalan Allah, dan hendaknya kita tidak berselisih. Dan hakikat perselisihan karena tidak adanya ilmu. Maka dari itu kalau seseorang berilmu, pasti perselisihan akan jauh. Ini kaidah yang kedua yang akan seharusnya untuk kita perhatikan, yaitu hendaknya kita bersama-sama berpegang teguh di atas agama Allah Azza wa Jal dan tidak berselisih. Dan caranya kalau kita tidak berselisih, agar kita tidak berselisih, yaitu hendaknya kita semuanya belajar, dan hendaknya kita mau menundukkan diri kepada Al-Quran. Maka dari itu Allah mengingatkan di dalam ayat lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jika kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikan kepada Allah. Apa itu? Kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan begini, walaupun berbeda dengan syahwat kita, berbeda dengan pikiran kita, berbeda dengan perasaan kita, maka semuanya harus dihancurkan dan ditundukkan kepada Al-Quran. Wa Rasul, dan kembalikan kepada Rasul. Yaitu kalau ada sesuatu yang kita berselisih, harus kita kembalikan ke sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan detailkan perselisihan-perselisihan selanjutnya, dan itu banyak terjadi. Kita di Indonesia banyak sekali perselisihan dalam agama. InsyaAllah yang paling utama untuk kita tidak berselisih adalah hendaknya kita tidak berselisih dalam peribadatan, yaitu kita harus beribadah pada satu Tuhan, dan hendaknya kita di atas contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain daripada mengikuti dua ini, di atas Allah Azza wa Jal, di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan terjadi perselisihan. Dan kalau ada perselisihan, pasti akan mengangkat kebahagiaan, bahkan bisa mendatangkan keburukan. Bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.